Dalam hidup, kamu tidak bisa memilih siapa yang akan kamu temui. Namun hampir pasti, kamu akan bertemu dengan orang yang tidak menghargaimu. Orang yang berbicara sembarangan. Orang yang meremehkan. Orang yang tidak punya etika. Dan di saat seperti itu, banyak orang kehilangan kendali. Mereka membalas dengan emosi. Mereka terpancing amarah. Mereka ikut menjadi kasar. Padahal tanpa sadar, mereka sedang turun ke level yang sama. Dalam perspektif stoikisme, kekuatan sejati bukan terletak pada bagaimana kita membalas, tetapi bagaimana kita mengendalikan diri. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita selalu bisa mengontrol respons kita. Sementara Marcus Aurelius mengingatkan bahwa ketika kita berhadapan dengan orang yang buruk, kita tidak boleh ikut menjadi buruk. Video ini akan membahas 7 cara menghadapi orang yang kurang ajar, tanpa kehilangan martabat, tanpa terbawa emosi, dan tanpa merusak kedamaian dalam diri. Karena pada akhirnya, bukan perilaku mereka yang menentukan dirimu, tetapi bagaimana kamu meresponnya. Cara pertama, jangan bereaksi secara emosional. Ini adalah kesalahan paling umum dan paling berbahaya. Ketika seseorang bersikap kurang ajar, reaksi pertama yang muncul biasanya adalah emosi, marah, tersinggung, ingin membalas. Dan jika kamu langsung bereaksi dalam keadaan seperti itu, maka kamu tidak lagi mengendalikan situasi, emosi yang mengendalikanmu. Masalahnya, orang yang kurang ajar seringkali mengharapkan reaksi seperti itu. Mereka ingin melihatmu terpancing. Mereka ingin melihatmu kehilangan kendali. Mereka ingin menarikmu masuk ke dalam permainan mereka. Dan ketika kamu bereaksi secara emosional, kamu telah memberi mereka apa yang mereka inginkan. Dalam ajaran stoikisme, emosi yang tidak terkendali adalah sumber penderitaan. Epictetus menekankan bahwa bukan kejadian yang menyakiti kita, tetapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Sementara Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita harus menjaga pikiran tetap tenang, bahkan di tengah gangguan. Teman yang bijak atau individu yang kuat tidak bereaksi secara impulsif. Mereka menahan diri. Mereka memberi jeda antara stimulus dan respons. Dan di dalam jeda itulah terdapat kekuatan. Alih-alih langsung membalas, mereka mungkin diam sejenak, menarik nafas, mengamati situasi. Karena mereka tahu satu respons yang salah bisa memperburuk segalanya. Masalahnya, banyak orang menganggap bahwa diam berarti kalah. Padahal dalam banyak situasi, diam adalah bentuk pengendalian diri yang paling tinggi. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan, jangan langsung merespon saat emosi muncul. Beri jeda beberapa detik sebelum berbicara. Sadari bahwa kamu tidak harus menanggapi setiap hal. Karena pada akhirnya, orang yang mampu mengendalikan dirinya adalah orang yang tidak mudah dikendalikan oleh orang lain. Dan menghadapi orang kurang ajar bukan tentang menang, tetapi tentang tidak kehilangan dirimu sendiri. Cara kedua, tetap tenang, tetapi tegas dalam menetapkan batas. Setelah kamu mampu menahan reaksi emosional, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah bersikap tenang, tetapi tetap tegas. Banyak orang salah memahami ketenangan. Mereka mengira bahwa tetap diam berarti harus membiarkan. Mereka mengira bahwa tidak marah berarti tidak perlu bertindak. Padahal itu keliru. Dalam menghadapi orang yang kurang ajar, kamu tidak harus menjadi agresif, tetapi kamu juga tidak boleh menjadi pasif. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Tenang dalam emosi, tegas dalam sikap. Dalam perspektif stoikisme, seseorang yang bijak tidak dikendalikan oleh emosi, tetapi juga tidak membiarkan ketidakadilan terjadi tanpa batas. Epictetus mengajarkan bahwa kita memiliki hak untuk menjaga diri, termasuk dari perlakuan yang tidak pantas. Sementara Marcus Aurelius menekankan bahwa kita harus tetap berpegang pada nilai kebaikan, tanpa harus meniru perilaku buruk orang lain. Artinya, kamu tidak perlu membalas dengan kasar,
tetapi kamu juga tidak perlu menerima perlakuan yang merendahkan. Contohnya, alih-alih diam dan memendam, kamu bisa berkata dengan tenang, "Saya tidak nyaman dengan cara bicara seperti itu." Atau, "Kita bisa bicara dengan lebih baik?" Nada tetap tenang, kata tetap sopan, namun pesan yang disampaikan jelas. Itulah batas. Masalahnya, banyak orang takut menetapkan batas karena khawatir dianggap sombong, sensitif, atau memperbesar masalah. Padahal, tanpa batas, orang lain akan terus melangkah lebih jauh. Dan semakin lama kamu membiarkan, semakin sulit untuk menghentikannya. Teman yang kuat secara mental memahami satu hal. Menghormati orang lain tidak berarti mengorbankan harga diri sendiri. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan. Gunakan nada suara yang tenang, bukan emosional. Sampaikan ketidaknyamanan secara langsung dan jelas. Jangan berdebat panjang, cukup tegaskan batasmu. Karena pada akhirnya, orang yang kurang ajar akan terus menguji batasmu hingga kamu sendiri yang menetapkannya. Dan saat kamu mampu bersikap tenang sekaligus tegas, kamu menunjukkan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada amarah. Kendali diri. Cara ketiga, jangan mengambil perilaku mereka secara pribadi. Setelah mampu tetap tenang dan menetapkan batas, langkah berikutnya yang sangat penting adalah memisahkan diri dari perilaku mereka. Banyak orang terluka bukan karena apa yang dikatakan, tetapi karena mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang personal. Ketika seseorang bersikap kurang ajar, kita sering berpikir, "Kenapa dia memperlakukan aku seperti ini? Apa aku memang pantas diperlakukan seperti ini? Apakah ini tentang aku?" Dan disitulah kesalahan mulai terjadi. Karena tidak semua yang orang lain lakukan berhubungan dengan dirimu. Seringkali perilaku buruk seseorang adalah cerminan dari dirinya sendiri. Dari emosinya, dari cara berpikirnya, dari masalah yang ia bawa dalam hidupnya. Bukan tentang kamu. Dalam perspektif stoikisme, salah satu bentuk kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membedakan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Epictetus dengan tegas mengatakan bahwa tindakan orang lain berada di luar kendali kita, dan karena itu tidak seharusnya mengganggu kedamaian batin kita. Sementara Marcus Aurelius mengingatkan bahwa ketika seseorang berbuat salah, itu adalah hasil dari ketidaktahuan atau karakter mereka, bukan karena kita layak diperlakukan buruk. Teman yang kuat secara mental memahami ini. Mereka tidak langsung tersinggung, mereka tidak langsung merasa diserang, mereka tidak membiarkan kata-kata orang lain menentukan nilai diri mereka. Mereka mampu berkata dalam hati, "Itu tentang dia, bukan tentang aku." Masalahnya ketika kamu mengambil semuanya secara pribadi, kamu memberi kekuatan kepada orang lain untuk mengendalikan emosimu. Satu kata dari mereka bisa merusak harimu. Satu sikap dari mereka bisa mengganggu pikiranmu berjam-jam. Padahal sebenarnya kamu punya pilihan, tidak memaknai itu sebagai serangan pribadi. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan, ingatkan diri bahwa tidak semua perilaku orang lain berkaitan denganmu. Pisahkan antara fakta dan interpretasi. Jangan biarkan kata-kata orang lain menentukan harga dirimu. Karena pada akhirnya, orang yang kuat bukanlah yang tidak pernah disakiti, tetapi yang tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh perlakuan orang lain. Dan saat kamu berhenti mengambil semuanya secara pribadi, kamu mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Cara keempat, pilih dengan bijak kapan harus merespons dan kapan harus mengabaikan. Setelah mampu tidak bereaksi emosional, menetapkan batas, dan tidak mengambil perilaku mereka secara pribadi, langkah berikutnya adalah menentukan apakah situasi tersebut layak untuk ditanggapi atau justru lebih baik diabaikan. Tidak semua sikap kurang ajar perlu dilawan. Tidak semua perkataan perlu dijawab. Dan tidak semua orang layak mendapatkan energimu. Inilah kesalahan yang sering terjadi. Kita merasa harus selalu membalas.
kita merasa harus selalu menjelaskan. Kita merasa harus selalu membela diri. Padahal dalam banyak situasi, respons terbaik adalah tidak merespons sama sekali. Dalam perspektif stoikisme, kebijaksanaan bukan hanya tentang bertindak, tetapi juga tentang mengetahui kapan tidak bertindak. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak perlu terlibat dalam setiap hal yang tidak berada dalam kendali kita, terutama jika itu hanya menguras energi. Sementara Marcus Aurelius mengingatkan bahwa tidak semua gangguan layak mendapat perhatian kita, karena perhatian adalah bentuk energi yang sangat berharga. Orang yang kurang ajar seringkali mencari satu hal, reaksi. Mereka ingin perhatian, mereka ingin konflik, mereka ingin melihatmu terganggu. Dan ketika kamu terus merespons, kamu tanpa sadar memberi mereka panggung. Teman yang bijak memahami ini. Mereka tidak bereaksi pada hal-hal kecil. Mereka tidak terpancing oleh provokasi yang tidak penting. Mereka tidak membuang energi pada orang yang tidak layak. Namun, ini bukan berarti kamu harus selalu diam. Kuncinya adalah memilih. Jika situasi tersebut berdampak langsung pada dirimu atau orang lain, melanggar batas yang penting, berpotensi merugikan jika dibiarkan, maka respons diperlukan. Namun jika hanya komentar sepele, provokasi tanpa makna, sikap yang tidak berpengaruh besar, maka mengabaikan adalah pilihan yang lebih bijak. Masalahnya banyak orang sulit membedakan keduanya. Mereka bereaksi pada hal kecil dan lelah pada hal besar. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan, tanyakan, apakah ini layak mendapatkan energiku? Latih diri untuk tidak menanggapi hal-hal yang tidak penting. Fokus pada hal yang benar-benar bermakna. Karena pada akhirnya, kekuatan bukan hanya tentang bagaimana kamu merespons, tetapi tentang apa yang kamu pilih untuk tidak tanggapi. Dan saat kamu mampu mengabaikan hal yang tidak penting, kamu menjaga energi untuk hal yang benar-benar bermakna. Cara kelima, jangan turun ke level mereka. Setelah mampu memilih kapan harus merespons dan kapan harus mengabaikan, langkah berikutnya yang sangat menentukan adalah menjaga standar dirimu sendiri. Ini adalah ujian yang paling sulit, karena ketika seseorang bersikap kurang ajar, dorongan alami kita adalah membalas dengan cara yang sama. Mereka kasar, kita ingin lebih kasar. Mereka merendahkan, kita ingin membalas lebih keras. Mereka tidak sopan, kita merasa pantas untuk tidak sopan juga. Dan di titik itu, tanpa sadar, kita mulai berubah. Kita tidak lagi berbeda. Kita hanya menjadi versi lain dari mereka. Dalam perspektif stoikisme, integritas seseorang tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh pilihannya sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan perilaku orang lain mengubah karakter kita. Sementara Marcus Aurelius dengan tegas mengatakan, cara terbaik membalas orang yang berbuat salah adalah tidak menjadi seperti mereka. Ini bukan tentang kelemahan. Ini bukan tentang mengalah, tapi ini tentang kendali diri yang tinggi. Karena sangat mudah untuk menjadi kasar, sangat mudah untuk membalas, tetapi sangat sulit untuk tetap tenang dan tetap bermartabat di tengah provokasi. Teman yang kuat mental memahami ini. Mereka tidak membiarkan orang lain menentukan cara mereka bersikap. Mereka tidak menurunkan standar hanya karena situasi menjadi buruk. Mereka tetap menjadi diri mereka tanpa kompromi pada nilai. Masalahnya, banyak orang mengira jika tidak membalas, mereka terlihat lemah. Padahal yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya, itulah yang lemah. Sementara orang yang mampu tetap tenang di tengah provokasi, itulah yang kuat. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan, ingatkan diri, aku tidak harus menjadi seperti dia. Tahan dorongan untuk membalas secara emosional. Jaga cara bicara dan sikap, apapun situasinya. Karena pada akhirnya, kamu tidak bisa mengontrol siapa yang bersikap buruk, tetapi kamu selalu bisa mengontrol siapa dirimu. Dan ketika kamu tetap menjaga standar, kamu tidak hanya melindungi dirimu, kamu juga menunjukkan kualitas yang tidak bisa diturunkan oleh siapapun. Cara keenam, batasi interaksi dengan orang yang tidak menghargai. Setelah mampu menjaga sikap dan tidak turun ke level mereka, langkah berikutnya yang jauh lebih strategis adalah mengelola jarak.
Tidak semua orang harus kamu hadapi terus-menerus. Tidak semua hubungan harus dipertahankan. Dan tidak semua interaksi layak untuk dilanjutkan. Ini adalah kenyataan yang sering sulit diterima. Karena banyak orang berpikir bahwa mereka harus selalu bersikap baik, selalu terbuka, selalu tersedia. Padahal dalam banyak kasus, yang justru dibutuhkan adalah membatasi diri. Dalam perspektif stoikisme, kebijaksanaan tidak hanya tentang bagaimana kita bersikap, tetapi juga tentang siapa yang kita izinkan masuk ke dalam lingkaran hidup kita. Epictetus mengingatkan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi karakter, sehingga kita harus berhati-hati dalam memilih dengan siapa kita berinteraksi. Sementara Marcus Aurelius menekankan pentingnya menjaga kedamaian batin, dan itu tidak mungkin tercapai jika kita terus berada dalam lingkungan yang merusaknya. Orang yang kurang ajar tidak selalu bisa diubah, namun kamu selalu punya pilihan, seberapa dekat kamu dengan mereka. Teman yang bijak memahami ini. Mereka tidak memaksakan hubungan yang tidak sehat. Mereka tidak terus-menerus memberi akses kepada orang yang merendahkan. Mereka tidak membiarkan energi mereka terkuras oleh interaksi yang negatif. Mereka memilih jarak, bukan karena benci, tetapi karena menghargai diri sendiri. Masalahnya, banyak orang takut membatasi interaksi karena merasa tidak enak, tidak sopan, atau takut dianggap sombong. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka sedang melindungi diri mereka sendiri. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan: kurangi frekuensi interaksi dengan orang tersebut. Hindari percakapan yang tidak perlu. Tetapkan batas akses. Tidak semua hal harus kamu bagikan. Jika memungkinkan, jauhkan diri secara fisik maupun emosional. Karena semakin sering kamu terpapar, semakin besar kemungkinan kamu akan terpengaruh. Dan pada akhirnya, hidupmu bukan tentang memperbaiki semua orang, tetapi tentang menjaga dirimu tetap utuh. Cara ketujuh, latih ketenangan batin sebagai kekuatan utama. Setelah semua langkah, menahan emosi, bersikap tegas, tidak mengambil secara pribadi, memilih respons, menjaga standar, hingga membatasi interaksi, pada akhirnya semuanya bermuara pada satu fondasi yang paling dalam: ketenangan batin. Karena tanpa ketenangan batin, semua teknik hanya akan menjadi teori. Namun dengan ketenangan batin, bahkan situasi yang paling sulit pun bisa dihadapi dengan stabil. Orang yang kurang ajar mungkin tidak bisa kamu kendalikan. Situasi yang tidak menyenangkan mungkin tidak bisa kamu hindari. Tetapi satu hal yang selalu bisa kamu miliki adalah cara kamu merespons dari dalam. Dalam perspektif stoikisme, ketenangan batin adalah bentuk kebebasan tertinggi. Epictetus mengajarkan bahwa selama pikiran kita tidak terganggu, maka tidak ada orang yang benar-benar bisa menyakiti kita. Sementara Marcus Aurelius menekankan bahwa kekuatan sejati bukan pada dunia luar, tetapi pada kemampuan kita menjaga pikiran tetap jernih dan tidak tergoyahkan. Teman yang kuat mental memahami ini. Mereka tidak bergantung pada perilaku orang lain untuk merasa tenang. Mereka tidak menunggu dunia menjadi baik agar bisa merasa damai. Mereka membangun ketenangan dari dalam. Dan karena itu, mereka tidak mudah terguncang. Ketika menghadapi orang yang kurang ajar, mereka mungkin tetap merasa terganggu, tetapi tidak larut. Mereka tetap sadar, mereka tetap terkendali, mereka tetap menjadi diri mereka. Masalahnya, banyak orang mencari ketenangan dari luar. Mereka ingin orang lain berubah agar mereka bisa tenang. Mereka ingin situasi menjadi sempurna agar mereka bisa damai. Padahal itu tidak realistis. Karena dunia akan selalu menghadirkan tantangan. Dan jika ketenanganmu bergantung pada dunia luar, maka kamu akan selalu rentan. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan: latih kesadaran diri saat emosi mulai muncul. Ambil jeda sebelum bereaksi. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, pikiran dan responsmu. Kamu juga bisa membangun kebiasaan seperti refleksi diri setiap hari, mengurangi reaktivitas terhadap hal kecil, menjaga pikiran tetap rasional dalam situasi sulit. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar kuat bukanlah yang mampu mengalahkan orang lain, tetapi yang mampu menguasai dirinya sendiri.
Dan ketika kamu memiliki ketenangan batin, tidak ada sikap kurang ajar yang benar-benar bisa menggoyahkanmu. 7 cara ini bukan hanya tentang menghadapi orang yang kurang ajar, tetapi tentang bagaimana tetap menjadi pribadi yang kuat, tenang, dan bermartabat di tengah dunia yang tidak selalu menyenangkan. Karena dalam stoikisme, kualitas hidup tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh bagaimana kita menyikapinya. Pada akhirnya, menghadapi orang yang kurang ajar bukanlah tentang bagaimana kita membalas, bukan tentang siapa yang lebih keras, bukan tentang siapa yang lebih menang dalam konflik, tetapi tentang satu hal yang jauh lebih penting. Apakah kita mampu tetap mengendalikan diri di tengah situasi yang tidak menyenangkan? Dari 7 cara yang telah kita bahas, menahan reaksi emosional, bersikap tenang namun tegas, tidak mengambil secara pribadi, memilih kapan merespons, menjaga standar diri, membatasi interaksi, hingga melatih ketenangan batin, semuanya bermuara pada satu inti: kekuatan dari dalam. Dalam perspektif stoikisme, kekuatan sejati tidak diukur dari kemampuan mengalahkan orang lain, tetapi dari kemampuan menguasai diri sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita merespons. Sementara Marcus Aurelius mengingatkan bahwa ketika kita menghadapi orang yang tidak bijak, kita tidak boleh ikut menjadi tidak bijak. Dan disitulah letak perbedaannya. Orang yang lemah akan terbawa suasana. Orang yang kuat akan menjaga kendali. Orang yang reaktif akan memperbesar masalah. Orang yang sadar akan meredamnya. Maka pertanyaannya bukan lagi bagaimana menghadapi mereka, tetapi bagaimana aku tetap menjadi diriku meskipun mereka tidak berubah. Karena pada akhirnya dunia tidak akan selalu sopan, namun kamu selalu bisa memilih untuk tetap bermartabat.